Debat Cawapres 21 Januari 2024, Greenflation sedot perhatian publik. Pada Minggu 21 Januari 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU kembali menggelar debat Cawapres. Debat yang diikuti oleh ketiga Cawapres yakni Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Ini salah satu materi debat yang banyak menyedot perhatian publik ketika Cawapres Gibran Rakabuming Raka menanyakan Greenflation kepada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Bagaimana cara mengatasi Greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD pun menjawab pertanyaan Cawapres Gibran dan menyetarakan Greenflation dengan ekonomi hijau. Produksi apapun di-recycle bukan dibuang. Kalau dibuang, barang itu akan mengganggu ekologi, seperti sampah-sampah plastik. Ini sebanding dengan ekonomi sirkuler sudah menjadi kesadaran masyarakat. Dan untuk mengatasi inflasi itu, menurut Mahfud, tentu saja dengan kebijakan-kebijakan. Diatur saja. Kecenderungan di sini begini, kebijakannya harus begini. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di-recycle. Bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Walau sudah memperoleh jawaban, Cawapres Gibran sempat tolah-toleh dan ternyata dia mengaku mencari-cari jawaban yang diharapkan dari Mahfud MD tetapi tidak kunjung ditemukan. Saya cari-cari jawabannya kok gak ketemu jawabannya. Saya tanya inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Selanjutnya dia pun menjelaskan apa yang dimaksudnya dan mencontohkan demo rompi kuning di Prancis. Bahaya sekali dan sudah memakan korban. Ini harus diantisipasi dan jangan sampai terjadi di Indonesia. Transisi menuju energi hijau harus super hati-hati, jangan sampai proses transisi yang mahal ini dibebankan kepada rakyat kecil. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya Greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Prancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih.
Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Selanjutnya Mahfud MD pun mengaku mencari-cari jawaban Gibran dan menganggap jawaban itu juga ngawur. Ngarang-ngarang gak karuan mengait-ngaitkan sesuatu yang tidak ada. Bagi akademisi, ujar Mahfud, bertanya yang seperti itu termasuk recehan. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Komang Yoga Wisnala Bali Viral News melaporkan.